Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun, berpenyuluh jalan kami. Kami mau membaca, merenungkan, dan mewujud nyatakan sabdamu dalam kehidupan kami. Maka penuhilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami tetap setia dan sungguh-sungguh dalam mengimani-Mu dan menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kebanyakan orang beranggapan di antara semua makhluk di bumi, manusia adalah yang paling tinggi tingkat hidupnya, martabatnya. Selain itu, dalam diri manusia ada dua sisi yang berbeda, kemanusiaan yang bersifat sementara dan hidup rohaninya yang kekal abadi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyatakan bahwa hanya Dialah yang dapat memberikan hidup kekal kepada manusia. Berulang kali Yesus menyatakan bahwa Ia adalah roti pemberi hidup. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Orang Yahudi merasa risih dan tidak suka pada ajaran ini, tetapi Yesus bukannya melunak, malah dengan lebih tegas menyatakan, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Bila iman kita pada ajaran Tuhan tidak disukai orang, kita pun jangan mundur, tetapi berusaha memperlihatkan kebenarannya. Makan darah binatang itu dilarang oleh hukum Taurat, apalagi minum darah manusia. Orang Yahudi memaknai sabda Yesus itu secara harfiah, seperti halnya Nikodemus ketika Yesus menjelaskan bahwa manusia harus dilahirkan kembali. Seandainya menjadi orang pertama yang mendengar sabda Yesus itu, untuk memahami sabda Tuhan, perlu kerendahan hati serta keterbukaan terhadap bimbingan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, supaya kita mampu mengerti dan kita diajari untuk memahami dan benar-benar tahu dan sungguh-sungguh paham apa yang Yesus katakan. Sabda Yesus mengandung makna lebih dalam. Yesus anak manusia adalah pribadi yang mempertemukan Allah dengan manusia dalam dirinya. Maka ketika orang makan daging atau tubuh anak manusia, pertemuan Allah dengan manusia terwujud nyata dalam diri orang itu. Bahkan lebih dari itu, karena hidup Sang Putra itu satu dengan Bapa, bersama dengan Roh Allah itu sendiri. Dan jika kita makan tubuh dan darah Tuhan, maka mau tidak mau hidup kita dipenuhi bersatu dengan hidup Allah Tritunggal.
Makan tubuh Kristus itu terlaksana secara sakramental pada saat kita menyambut komunion dalam Ekaristi. Ekaristi adalah perayaan misteri roti hidup itu secara liturgis dalam komunitas gereja. Namun menyambut roti hidup, yaitu menerima hidup Kristus, berlangsung lebih luas di luar perayaan Ekaristi. Kita menerima hidup Kristus dengan menjumpai Tuhan, berdialog dan mendengarkan pesan-pesannya selama Ekaristi maupun dalam aneka peristiwa dalam hidup gereja dan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Makan tubuh anak manusia dan minum darahnya berarti menyerap seluruh pribadi Yesus, mencerna seluruh cara berpikir Yesus dan cara ia bertindak. Selanjutnya, cara kita berpikir dan cara kita bertindak mesti dijiwai dengan semangat Yesus. Kita mesti membuka hati, berserah diri pada Tuhan, dan membiarkan perilaku, kegiatan, serta perjuangan kita dibimbing olehnya lewat ajaran dan bisikan Roh-Nya. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam diriku. Ajaran Tuhan itu termuat dalam kitab suci dan lebih konkret tercermin dalam nilai-nilai Kristiani. Seperti kasih, murah hati, peduli sesama, berani, berpegang pada kebenaran, percaya diri, tidak takut, penuh pengharapan, yakin akan kebaikan Tuhan, hormat pada martabat manusia, solider, memperjuangkan kepentingan atau keperluan bersama atau umum atau masyarakat, mencintai alam, cinta damai, membela keadilan, kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan mencintai kehidupan. Nilai-nilai ini kita serap dari Sang Roti Hidup dan mesti tercermin dalam seluruh hidup kita. Jika demikian, maka kita akan benar-benar menjadi saksi dan terang. Menjadi Yesus yang tampak lewat kesaksian hidup kita. Yesus yang hadir, Yesus yang bersatu, Yesus yang meresapi, menjiwai, yang menggerakkan seluruh tugas karya dan pelayanan kita. Ya Yesus Putra Allah, arahkanlah hidup kami setiap hari agar semakin layak untuk menjadi tempat kediaman-Mu. Semoga sikap hidup, perkataan, dan perbuatan kami dapat membawa orang lain menuju padamu. Semoga tubuh dan darah-Mu yang telah kami sambut membantu kami untuk semakin serupa dengan-Mu dalam seluruh peristiwa pengalaman hidup kami. Kau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.